Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zahir Budiman, dengan NPM 2020111030040 ingin menjelaskan tentang karismatik dan paternalistik di mata kuliah Kepemimpinan Politik. Pengertian karismatik. Karisma berasal dari bahasa Yunani yang berarti anugerah. Kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika disebut dengan kekuatan karismatik. Karisma ini dianggap sebagai sebuah gabungan dari pesona serta daya tarik pribadi yang memiliki kontribusi pada kemampuan luar biasa, sehingga dapat membuat orang lain setuju atau mendukung terhadap visi dan juga akan mempromosikannya secara semangat dan yakin. Jadi, karismatik ini menurut bahasa Yunani itu adalah anugerah. Dan biasanya orang yang berkarisma itu memiliki fungsi dan juga semangat yang yakin. Menurut Max Weber, sebagai suatu anugerah berupa kualitas yang luar biasa, karisma inilah yang bisa membuat mereka seorang pemimpin mampu memberikan motivasi kepada para pengikut mereka sehingga dapat mencapai kinerja yang maksimal. Menurut Weber, pemimpin karismatik datang dari pinggir masyarakat dan muncul sebagai pemimpin saat terjadinya krisis sosial besar. Jadi, karismatik di dalam konteks kepemimpinan itu eh pemimpin yang memiliki visi dan semangat yang besar untuk mencapai tujuannya. Maka dari itu, biasanya pemimpin karismatik itu berasal dari golongan tengah, golongan pinggiran masyarakat. Contohnya itu adalah ini. Siapa itu? Para pemberontak-pemberontak itu loh, yang tidak apa namanya? Sudah tidak inilah sama pemimpinnya. Maka dari itu lahirlah pemimpin karismatik yang memimpin suatu golongan kecil lama-lama ke besar seperti ini. Waktu penjajahan Belanda itu Soekarno contohnya itu kan. Soekarno itu terlahir dari masyarakat pinggiran yang dia disekolahkan gitu ya. Dia melawan Belanda itu dengan kelompok-kelompok kecil dulu, kecil lama-lama besar. Lalu lahirlah pemimpin karismatik, yaitu dia itu karismanya itu, anugerahnya itu adalah diploma yang sangat bagus dan juga ini apa namanya? Dan visioner gitu. Perilaku pemimpin karismatik, satu adalah pemikiran visioner yang berkembang. Seorang pemimpin karismatik itu harus memiliki visi yang berkembang supaya tidak mandek, supaya tidak apa ya, kok mandek bahasa apa ya, bahasa mandek, supaya tidak itu saja. Dan selanjutnya mengomunikasikan visi. Jadi ketika visi itu sudah berkembang, maka harus dikomunikasikan kepada bawahannya. Selanjutnya tunjukkan keteguhan. Visi yang sudah dibuat itu harus di semangatin gitu loh, apa sih namanya, harus ditunjukkan bahwa visi ini adalah yang terbaik karena sudah sudah dikeluarkan dan sudah dipikirkan dengan baik-baik oleh si pemimpin karismatik ini. Contohnya ketika Soekarno itu ingin melepaskan diri dan mengecam penjajahan gitu kan. Visinya dia itu adalah memerdekakan Indonesia. Ya sudah pasti banyak yang ingin ingin Indonesia itu merdeka. Dulu kan itu namanya Nusantara gitu kan. Sekarang kan namanya Indonesia. Selanjutnya lakukan perbuatan yang luar biasa.
Soekarno itu melakukan hal-hal yang sangat luar biasa yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang lain, yang dahulu kala masa itu para para rakyat Indonesia pribumi itu hanya bertani gitu kan, tidak adanya konsep pikiran yang besar, tidak adanya hal-hal yang coba dilakukan Soekarno dan para pemimpin-pemimpin yang lain gitu kan, lakukan perbuatan yang luar biasa. Contohnya Adolf Hitler gitu kan, dia melakukan hal yang bisa membuat yang sangat besar gitu, menjadikan malah hal apa menjadikan visinya itu membuat perang dunia kedua gitu kan, karena dia itu membuat hal yang luar biasa. Selanjutnya, kepercayaan diri. Sudah pasti seorang pemimpin karismatik harus percaya diri, karena percaya dirinya karena kekuatan karismanya itu berkembang dari kepercayaan dirinya dia. Contohnya Soekarno, bila dia tidak percaya diri, maka dia tidak bisa melawan penjajah. Seperti Adolf Hitler, dia tidak percaya diri, dia nggak bisa sehebat sehebat yang disejarahkan gitu kan. Perilaku karismatik ini mirip dengan transformasional yang mampu memberikan suatu semangat dan antusiasme kepada seluruh anggota timnya untuk dapat bergerak dan mencapai tujuan yang diinginkan seorang pemimpin. Jadi perilaku pemimpin karismatik ini mirip dengan transformasional gitu kan. Tipe pemimpin karismatik ada dua, yaitu tipe visioner dan tipe di masa krisis. Tipe visioner itu termasuk visioner berkembang yang tidak, jadi supaya tidak melahirkan masa-masa krisis gitu loh. Jadi dia berkembang terus, bagaimana cara memajukan bangsa dengan infrastruktur kah, dengan memajukan pendidikan dan bidang militernya kah gitu. Contoh kalau di masa krisis itu dengan melakukan pemberontakan, revolusi itu ketika zaman 1998 itu melakukan reformasi gitu kan, karena itu tidak karena salah satu pemimpinnya itu kan, siapa namanya, Soeharto itu, dia itu melakukan ketidak ini loh, apa sih namanya, tidak berjalannya demokrasi yang sempurna ketika di zaman Soeharto gitu kan. Maka dari itu mereka melakukan reformasi gitu kan. Sebenarnya sebenarnya seharusnya pokok pikirannya itu ada revolusi, cuman karena dianggap terlalu radikal, maka dilakukanlah reformasi gitu kan. Beberapa penulis berpendapat ujian penentu bagi kepemimpinan karismatik tidak bergantung pada kualitas pemimpin atau adanya krisis, melainkan pada reaksi para pengikut terhadap pemimpinnya. Menurut pendapat ini, karisma disandangkan hanya pada pemimpin yang dapat mengembangkan ikatan emosional kuat dengan para pengikutnya. Jadi, seorang pemimpin juga harus memiliki karisma yang kuat supaya karena ini tipe pemimpin karismatik, jadi harus memiliki karisma yang kuat. Contoh, harus memiliki diplomasi yang kuat, yang bagus gitu kan, yang lalu harus memiliki komunikasi yang baik bagi antara pemimpin dengan anggotanya gitu kan, supaya tujuannya itu tercapai dan dan visinya itu terlaksana. Kelemahan pemimpin karismatik seringkali mengambil sebuah keputusan yang memiliki resiko besar serta sangat berkhayal jika semua yang dilakukan mereka pasti benar karena para pengikutnya sudah memberikan kepercayaan. Contohnya
Ini ada di inian ya, perilaku pemimpin karismatik, yaitu kelemahan dari kepercayaan diri. Pemimpin yang terlalu percaya diri yang menurut dia adalah besar akan menghasilkan pemimpin yang karismatik otoriter, bukan pemimpin karismatik yang demokrasi, yang meminta pendapat sana, minta pendapat sini, memasuk eh mengambil pendapat sana, mengambil pendapat sini untuk didiskusikan gitu kan, untuk menjadi musyawarah yang mufakat gitu kan. Seringkali jadi memiliki resiko yang besar karena mengambil keputusan yang memiliki resiko besar. Jadi inilah sifat dari kelemahan dari sifat kepercayaan dirinya. Terlalu percaya diri jadinya tidak seperti kata pepatah, di luar ekspektasi gitu kan. Apa namanya? Apa ya? Saya lupa lagi. Pokoknya di luar ekspektasi gitu ya. Selanjutnya, ketergantungan yang tinggi terhadap pemimpin tersebut yang akhirnya regenerasi untuk pemimpin yang berkompeten akan cenderung menemui kesulitan. Dapat membahayakan ketika mereka mengekspresikan visi yang tidak realistis atau tidak akurat dalam menghadapi sebuah situasi. Yang tidak realistis. Contohnya itu apa ya? Pemimpin dulu itu di zaman di masyarakat Athena kalau tidak salah itu kan raja itu raja filsuf kalau nggak salah itu Plato, itu salah satunya kan dibunuh karena menga apa karena dia dianggap melawan Tuhan. Sebenarnya dia tidak melawan Tuhan, yang saya baca di buku apa ini, di buku Socrates to Sartre ya. Plato itu dibunuh karena katanya Plato itu dibunuh karena melawan Tuhan, padahal tidak. Dia itu pemikirannya itu terlalu khayal gitu ya. Karena seorang filosofi itu harus memiliki sebuah nalar yang radikal. Kalau di situ yang radikal gitu maksudnya bukan radikal, apa ya? Di luar nalar gitu loh, maksudnya terlalu tinggi khayalannya itu. Maka dapat membahayakan sebuah sebuah politik tersebut. Kan di zaman Athena itu, di masyarakat Athena itu Plato itu sangat keras mengkritik kepemerintahan di zaman itu. Selanjutnya, banyak dari pemimpin ini menggunakan kekuasaan mereka untuk membangun perusahaan sesuai keinginan mereka sendiri tanpa memikirkan dampak terhadap para pengikut orang lain. Ya itu kelemahannya itu tadi seperti saya itu seringkali mengambil sebuah keputusan yang memiliki risiko besar. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan risiko yang besar itu banyak dari pemimpin juga egois terhadap dirinya sendiri gitu kan, karena keinginan mereka sendiri gitu. Contohnya ketika kepentingan bersama itu harus dibagi gitu kan, misalnya ini sebuah negara contohnya seperti kasus korupsi yang dana bansos yang diambil 10.000 itu kan harusnya kan buat masyarakat gitu ya, tapi diambil 10.000 per masyarakat, per kepala gitu kan. Ya itu, dia tidak memberikan dampaknya kepada orang lain, dia hanya memberikan dirinya sendiri bahwa tindakannya itu benar, padahal kan tidak gitu kan. Terus juga para pengikut cenderung bersifat fanatisme. Struktur organisasinya tidak jelas atau kabur, dan dalam pengambilan keputusan, bawahan selalu didesak agar menerima keputusan tersebut sebagai keputusan bersama. Para pengikut cenderung bersifat fanatisme. Contohnya sekarang, para buzzer gitu kan. Dia itu sangat fanatis bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah itu harus semuanya didukung. Contohnya ketika RUU yang ada miras itu, apa namanya? RUU
yang inian perusahaan miras itu kan PBNU juga Muhammadiyah kan tidak setuju, tapi para buzzer tetap, ya ini kan demi kepentingan ekonomi Indonesia ya, tapi kan tidak gitu kan. Ini kan apalagi Indonesia itu terkenal dengan dengan masyarakat yang mayoritas Islam gitu kan, yang menjunjung tinggi eh ting apa Islamnya gitu. Maka nggak ini loh, nggak apa ya, nggak lazim bahwa negara Islam tapi menghalalkan, negara yang mayoritas Islam menghalalkan miras, minuman keras gitu kan. Ya nggak ini aja, nggak nggak masuk logika aja gitu loh. Para buzzer-buzzer itu kenapa selalu mendukung gitu loh? Tidak, padahal kan Indonesia ini kan Indonesia ini kan, ya itulah mengapa para buzzer itu seperti itu gitu kan. Dibayar, mereka harus bersifat fanatis terhadap kepemerintahan sekarang gitu loh. Padahal pada zaman dulu buzzer itu cuman buat ini apa pemilu gitu, supaya wah kelihatannya si kampret paling ini nih, terus si kadrun paling ini nih, itu kan. Selanjutnya pengertian kepemimpinan paternalistik. Kepemimpinan paternalistik adalah pemimpin yang perannya diwarnai oleh sikap kebapak-bapakan dalam arti bersifat melindungi, mengayomi, dan menolong anggota organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin paternalistik menganut nilai organisasional yang mengutamakan kebersamaan. Paternalistik baik hati, parentis bermola, dan berdasar otoriter, berani mengambil keputusan sendiri untuk memberikan yang terbaik bagi karyawan. Kepemimpinan paternalistik adalah model yang lebih cocok untuk meneliti kepemimpinan dalam budaya timur. Jadi kepemimpinan paternalistik ini kan adalah sifat kebapaan gitu loh, bersifat melindungi, mengayomi, dan menolong anggota organisasi. Dalam konteks di dalam keluarga itu kan bapak itu adalah seorang pemimpin yang memimpin suatu keluarga. Jadi jika jika bapak sudah ngomong A, biasanya itu kan istri manut, anak manut gitu loh. Karena kan bapak yang menafkahi. Jadi termasuk ke salah satu otoriter sih. Jadi nggak ini loh, nggak apa ya, nggak memik. Jadi kadang dia baik hati, kadang juga harus otoriter gitu loh, bakal bapak-bapakan. Dan juga kan eh bapak itu memiliki sifat kebersamaan, nggak, dia itu harus apa ya, mengerti anaknya mau apa, kebutuhan istri apa, kebutuhan anak apa gitu. Politik baik paternalistik baik hati. Jadi baik paternalistik ini bakal sifat kebapaan yang baik hati terhadap, contohnya saya menganalogikan ini terhadap keluarga aja deh ya biar gampang. Baik hati kepada anak, kepada istri. Jadi apa ya? Enggak enggak jadi istri istri mau apa diturutin, anak mau apa diturutin, pada sik bermoral. Jadi mendasarkan pada moral. Misalnya anak mau apa harus difikirkan dulu nih bersama anaknya gitu loh. Iya. Ini keperluannya primer apa sekunder, perlu penting atau nggak penting. Contohnya ketika anak menginginkan mainan, ini penting apa nggak penting gitu loh. Mainannya itu berbentuk apa gitu loh kan. Dan penasihat otoriter berani mengambil keputusan sendiri untuk memberikan yang terbaik bagi karyawan. Kalau di dalam keluarga berarti eh bapaknya itu harus, misalnya kemauan bapaknya itu anaknya itu PNS, atau anaknya itu masuk SMA negeri gitu kan. Jadi harus gitu loh, bagaimanapun caranya, walaupun walaupun tidak terima lewat yang umum, jadi harus lewat belakang gitu loh.
Ciri-ciri kepemimpinan paternalistik. Pemimpin bertindak seperti bapak, gitu kan. Tadi saya sudah menjelaskan di awal. Memperlakukan bawahannya sebagai orang yang belum dewasa. Jadi ini salah satu sifat apa ya, yang menjadi sifat otoriternya gitu. Jadi meskipun si ini nih, si apa, si bawahannya itu ngomong gitu loh, kayak padahal apa, dia memberikan pendapatnya itu yang logis, yang masuk akal, supaya organisasi suatu organisasi ini tuh, organisasinya dia ini loh yang dipimpin oleh si bapak ini gitu kan, si kepemimpinan yang paternalistik ini, supaya maju gitu. Tapi menganggap si si anggota ini itu belum apa, kayak sudahlah, nurut aja gitu loh, kayak apa sih, pendapat apa sih gitu loh. Terus selalu memberikan perlindungan. Jadi karena sifat kebapaannya dan kedewasaannya, dia harus memberikan perlindungan kepada anggota-anggotanya. Keputusan ada di tangan pemimpin gitu kan. Sudah saya jelaskan. Kelebihan kepemimpinan paternalistik. Kelebihannya itu, kepemimpinan pasti memiliki sifat yang tegas dalam mengambil keputusan. Bawahan akan merasa aman karena mendapat perlindungan. Pemimpin pasti memiliki sifat yang tegas karena kan sudah diambil sifat kedewasaannya itu tegas, kan. Jadi karena tadi ciri-cirinya itu adalah anggotanya itu adalah menganggap anggotanya itu adalah belum dewasa, maka si pemimpin ini yang menganggap dirinya sudah dewasa, itu kedewasaan itu harus tegas. Karena bagaimana sih jika bapak anak ngomong kepada bapaknya tapi bapaknya nggak tegas, kan aneh gitu loh. Jadi anak ngomong, bapaknya harus tegas mengambil keputusannya itu. Apalagi kan pada suatu perkara gitu, bawahan akan merasa aman. Sudah tadi ciri-cirinya gitu. Kekurangan kepemimpinan paternalistik itu adalah bawahan tidak memiliki inisiatif dalam bertindak karena tidak diberi kesempatan. Karena kan tadi sifat kebapak-bapakan, jadi memiliki perlindungan kepada anaknya. Kalau anaknya mau melakukan ini gitu kan, jangan nak, nanti kamu sakit. Anaknya pengen main gitu, jangan nak, lagi corona gitu. Karena sekarang di zaman corona gitu kan. Keputusan yang diambil tidak berdasarkan musyawarah bersama karena menganggap dirinya sudah melakukan yang benar. Ini salah satu sikap dari paternalistik otoriter. Jadi ya itu kan juga salah satu dari ciri-cirinya itu adalah menganggap yang anggotanya itu adalah belum dewasa. Jadi dia mengambil keputusan nggak musyawarah. Masa ya musyawarah kepada yang belum dewasa ya gitu kan. Jadi dia mengambil keputusan yang dia pikir ini paling benar. Ya udah, dia putuskan sendiri. Dah jadi keputusan kepemimpinan paternalistik. Daya imajinasi dan kreativitas para pengikut cukup rendah karena tidak ada kesempatan untuk mengembangkannya gitu kan. Tadi kan sudah dibilang gitu kan, nggak ada musyawarahnya, nggak ada pemikiran bersama supaya maju gitu loh. Jadi dia mengambil keputusan sendiri, dia berkembang sendiri, dia kreatif sendiri. Jadi kalau misalnya si pemimpin ini sudah pergi gitu loh, maksud dalam arti dia di dijatuhkan atau dikemanakan atau dia meninggal gitu loh. Jadi bawahannya ini nggak bisa memimpin lagi, nggak bisa bantu gitu loh, inisiatifnya tuh nggak ada gitu loh. Jadi ya itu sekiranya yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.